Mungkin kita bisa menyebut kisah ini sebagai kebetulan, takdir Tuhan, keberuntungan, atau apapun cara kita mendefinisikan peristiwa yang dialami oleh Harrison Okin, yang pasti hal itu tetaplah menjadi kisah yang tidak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, ketemu lagi sama Tamara Delv. Nah, di video kali ini aku akan langsung membahas mengenai pengalaman dari Harrison Okin yang berada sekitar 60 jam di dasar laut tanpa perlengkapan apapun dan tanpa harapan untuk diselamatkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan berlayar ke kronologi. Tanggal 26 Mei 2013 mungkin menjadi salah satu hari yang sulit dilupakan oleh Harrison Ojegba Okin. Okin ini adalah seorang pria berusia 29 tahun berprofesi sebagai juru masak di kapal Jaskan 4. Sedikit informasi, kapal Jaskan 4 ini sendiri adalah kapal tugboat yang biasa bertugas menarik kapal tanker Chevron yang bermuatan minyak di pesisir pantai Nigeria. Di tanggal 26 Mei itu cuaca buruk, hujan deras terus turun disertai dengan gelombang tinggi di lautan. Kapal Jaskan 4 ini dihantam gelombang tinggi bertubi-tubi hingga akhirnya membuat kapal itu limbung. Sehingga kemudian sekitar pukul 5 pagi waktu setempat, kapal itu pun akhirnya menyerah. Kapal terbalik kemudian mulai tenggelam dan air laut langsung masuk membanjiri kapal Jaskan 4. Saat bencana itu terjadi, Okin baru saja bangun tidur dan sedang berada di dalam toilet. Okin sempat mengatakan bahwa saat itu ia mendengar orang-orang berteriak dan ia juga merasakan kapal itu mulai turun dan terus turun dengan sangat cepat. Hingga kemudian ia mendengar salah seorang rekannya sempat berteriak dan bertanya apakah kapal ini mulai tenggelam atau bagaimana. Beberapa saat kemudian Okin mulai merasa bahwa toilet itu terbalik dan bermacam-macam benda mulai menimpa kepalanya. Ia mendengar rekan-rekannya sempat berteriak, "Tolong saya ya Tuhan, tolong saya, tolong selamatkan saya." Namun hanya beberapa detik setelahnya suara-suara itu pun lenyap. Ia sudah tidak mendengar lagi suara-suara rekannya. Okin menyebutkan ia sempat melihat 3 orang di depannya, namun kemudian tiba-tiba saja air mengalir dengan deras ke arahnya. Ia juga melihat 3 orang itu hanyut terbawa derasnya air, namun saat itu dapat dipastikan ketiganya dalam kondisi meninggal dunia. Dan kemudian secara tiba-tiba semuanya nampak gelap yang pada akhirnya membuat Okin tidak bisa melihat apapun. Dalam gelap gulita, Harrison Okin ini harus meraba-raba jalan ke kantor engineering setinggi sekitar 1,2 meter yang kebetulan masih berisi cukup udara untuk membuatnya tetap bisa hidup. Di ruangan itulah Okin membuat platform dari matras dan bahan lain yang ia temukan untuk membuat bagian atas dari tubuhnya tidak terendam air. Sehingga dengan hal itu membuat bagian atas tubuhnya ini tetap berada di atas permukaan air dan ia bisa tetap menjaga panas tubuhnya. Sementara itu tanpa diketahui oleh Okin, kapal Jaskan 4 telah tenggelam ke dasar laut di kedalaman 30 meter. Di dalam lautan itu air benar-benar sangat dingin. Okin berjuang untuk bertahan hidup. Pada saat itu Okin berpikir berapa lama sisa udara ini bisa menyelamatkannya. Setiap detik yang dilaluinya ia gunakan untuk berdoa. Yang sempat terpikir oleh Okin saat itu adalah bagaimana keluarganya, istrinya, dan apa yang akan terjadi nantinya. Okin berada di dalam kegelapan total. Dan sempat terpikir lagi olehnya bahwa momen itu mungkin akan menjadi momen terakhir dalam hidupnya. Bukan hanya kondisi di sekitarnya yang sangat menyeramkan, tapi juga karena ia terendam di air asin sehingga membuat sebagian dari kulit tubuh Okin ini terkelupas. Setelah berhari-hari terendam dalam air asin, ada rasa lapar dan juga haus menyelimuti Okin.
Namun saat itu ia tidak berdaya. Selain beberapa bagian kulit di anggota tubuhnya ini terkelupas, lidahnya pun terkelupas. Selama di dalam kapal yang sudah karam itu, Okin mendengar suara-suara mengerikan seperti gigitan ikan yang sedang memakan sesuatu. Okin tidak tahu apakah itu hiu atau ikan-ikan predator lainnya. Karena saat itu kondisi di dalam lautan sangat gelap. Setelah sekitar 2,5 hari berlalu, Okin hanya bertahan hidup dengan sebotol cola, tanpa pelampung, tanpa pakaian kecuali celana boxer yang digunakannya. Di hari ketiga itulah ia masih terjebak dalam sisa udara yang hanya sekitar 1 meter, sendirian dan sebagian tubuhnya tenggelam dalam air yang sangat dingin di dasar lautan. Namun keajaiban segera terjadi ketika Okin melihat adanya sebuah cahaya yang mengarah pada dirinya. Saat itu sepertinya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Cahaya yang dilihat oleh Okin ini adalah cahaya dari lampu senter yang dibawa oleh para penyelam. Nah, jadi ketika perusahaan Chevron ini mengetahui bahwa kapal Jaskan Ford telah tenggelam, maka saat itu pihak perusahaan Chevron segera meminta beberapa penyelam untuk melakukan upaya pencarian korban, bukan untuk penyelamatan. Karena kedua pihak ini, yaitu pihak perusahaan dan para penyelam, cukup yakin tidak akan ada orang yang selamat setelah kapalnya itu karam beberapa hari. Kemudian beberapa penyelam dari Afrika Selatan mulai menuju ke kapal Jaskan yang telah karam itu. Salah satu di antara penyelam bernama Nico van Herden. Mereka sangat yakin bahwa tidak ada satupun yang selamat dari kapal yang telah karam sekitar 2,5 hari yang lalu. Ketika para penyelam ini mencoba berkeliling ke kapal Jaskan, mereka telah menemukan 11 korban dalam kondisi meninggal. Mereka hanya tinggal mencari satu korban lagi, yaitu Okin. Jadi ketika itu Okin menceritakan bahwa sebenarnya ia sudah tidak memiliki harapan untuk hidup. Mau mati ataupun hidup, toh orang-orang akan menganggap ia sudah mati setelah kapalnya karam beberapa hari. Namun kemudian semangatnya muncul lagi ketika ia melihat ada penyelam yang menghampirinya. Beberapa penyelam terlihat berenang di dekatnya, tapi saat itu salah seorang penyelam kemudian meninggalkan Okin dan datang lagi satu penyelam dengan membawa senter. Nah, dari rekaman video yang viral dibagikan di sosial media itu bahkan sempat mengabadikan momen ketika detik-detik seorang penyelam ini dikagetkan setelah melihat keberadaan Okin. Okin saat itu menceritakan bahwa ia sempat melihat seorang penyelam datang menghampirinya, tapi saat itu ia tidak mau mengagetkan penyelam ini, maka kemudian Okin memegang salah satu anggota tubuhnya secara perlahan. Di sanalah penyelam itu kaget, karena jika kita lihat video rekamannya, tiba-tiba saja di rekaman itu muncul sebuah tangan. Siapa yang tidak akan kaget setelah melihat sebuah tangan dalam kondisi gelap? Maka kemudian penyelam itu kaget dan sempat mengatakan kepada rekan-rekannya menggunakan alat komunikasi bahwa ia menemukan satu korban meninggal lagi. Tapi ternyata pada saat tangan itu dipegang, ia merespon. Nah, sehingga kemudian penyelam ini mengatakan lagi kepada teman-temannya bahwa ternyata dia hidup, dia masih hidup. Dari sanalah kemudian beberapa penyelam mulai mendekati Okin dan memastikan bahwa Okin memang selamat. Hanya dia yang selamat dari tenggelamnya kapal Jaskan. Namun meskipun beberapa penyelam sudah ada dan sudah yakin Okin hidup, namun saat itu ternyata mereka masih diliputi rasa ketakutan. Karena mereka takut yang ditemukan oleh mereka ini bukanlah manusia tapi hantu. Karena cukup aneh ketika menemukan seseorang di dasar laut dalam waktu lebih dari 2 hari tapi ia masih hidup. Okin mengatakan, Tuhan mendengar doa saya. Dan selanjutnya para penyelam memberi Okin air dan oksigen sebelum melengkapinya dengan peralatan selam dan membawanya ke tempat yang aman. Penyelam kemudian melengkapi Okin dengan helm selam sehingga dia bisa bernafas saat dipindahkan dan kembali ke permukaan. Okin kehilangan kesadarannya selama proses penyelamatannya. Dan juru masak berusia 29 tahun itu menghabiskan 48 jam berikutnya di ruang dekompresi untuk mengembalikan kondisi tubuhnya.
Ketika Okin cukup fit untuk diajak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, Okin diberitahu bahwa hanya dia yang selamat setelah kapal yang ditumpanginya itu karam. Saat diberitahu bahwa hanya Okin yang selamat, maka saat itu juga Okin menangis sejadi-jadinya. Karena pada saat kapal Jaskan 4 itu tenggelam selama beberapa hari, Okin yakin bahwa hanya ia sendiri yang terjebak di dalam kapal itu, sementara rekan-rekannya telah diselamatkan. Trauma dengan tenggelamnya kapal Jaskan 4 itu ternyata tidak bisa hilang, hingga kemudian Okin menyatakan ia sering sekali mengalami mimpi buruk. Sang istri bahkan sempat mengatakan bahwa dalam satu malam Okin bisa tiba-tiba berteriak dan mengatakan bahwa tempat tidurnya ini akan tenggelam sebentar lagi. Okin juga mengisahkan setelah ia selamat di antara rekan-rekannya yang meninggal dunia, ia tidak mampu untuk datang ke pemakaman rekan-rekannya. Ia mengatakan ia sangat takut apabila keluarga atau kerabat dari teman-temannya ini meminta pertanggungjawaban kepada Okin karena hanya Okin yang selamat dari tenggelamnya kapal Jaskan. Dari sekian rangkaian kisah dari Okin ini ternyata ada satu hal yang menarik yang sempat diceritakan kepada media oleh Okin. Saat itu Okin menceritakan ketika ia sudah terjebak di dasar laut. Setiap harinya, setiap detiknya ia terus berdoa kepada Tuhan sampai kemudian ia membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dengan kata-kata, Tuhan, jika Engkau menyelamatkan aku berjanji aku tidak akan pernah kembali lagi ke laut. Tidak akan pernah. Tapi faktanya kemudian di tahun 2015, Harrison Okin justru menjadi penyelam komersial bersertifikat. Dan salah seorang penyelam yang sempat menyelamatkannya inilah yang memberikan sertifikat itu kepada Okin. Okin merupakan salah seorang yang tiba-tiba saja menjadi aquanaut tanpa disengaja. Hal ini tentu tidak pernah dipikirkan atau terpikirkan oleh Okin sebelumnya. Seperti yang kita tahu, aquanaut itu kebanyakan adalah mereka yang memang bekerja di dasar laut, mereka bisa bernafas di sana, tapi tidak dalam waktu yang lama tanpa perlengkapan seperti yang dialami Okin. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delve mengenai kisah yang dialami oleh Harrison Okin, sebuah kisah yang menginspirasi di mana ia tidak pernah lupa untuk berdoa hingga akhirnya Tuhan menjawab doa-doanya. Nah, ngomong-ngomong ini sudah tahun 2023, aku juga pengen banget dengerin apa sih kira-kira doa, harapan atau mungkin cita-cita yang ingin terkabul di tahun 2023 dari kalian. Nah, kalian boleh ceritain sama aku apa sih cita-cita yang pengen terkabul di tahun ini di kolom komentar ya. Nanti insya Allah di episode selanjutnya aku bakal bacain wish kalian atau doa-doa kalian untuk tahun 2023. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi dan di komen-komen di bawah sini. Dan semoga kisah dari Harrison Okin ini juga menjadi pelajaran penting untuk kita semua ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.